Saat berhadapan dengan anak, kita tidak hanya berhadapan dengan tubuh fisik mereka saja, tapi kita juga berhadapan dengan aspek psikologis mereka. Kita berhadapan dengan pikiran dan emosi mereka, kita berhadapan dengan kemarahan mereka, kita berhadapan dengan kesedihan mereka, kita berhadapan dengan rasa takut mereka, dan berbagai macam emosi lainnya. Nah, tahukah kalian bahwa riset yang dilakukan oleh John Gottman dan John DeClaire menunjukkan kepada kita bahwa saat orang tua dalam pengasuhannya keliru dalam menanggapi emosi anak, dan ketika cara mengasuh yang keliru ini terjadi bertahun-tahun lamanya, maka kekeliruan ini dapat mengakibatkan banyak masalah pada anak. Mereka jadi tidak mampu memahami dan mengendalikan emosi mereka, sulit menjalin relasi sosial yang sehat dengan orang lain, mudah terjerumus ke dalam berbagai perilaku buruk, memiliki nilai akademis yang juga buruk, dan terakhir rentan mengalami berbagai macam penyakit fisik. Ya, kali ini kita akan membahas buku yang ditulis oleh John Gottman dan John DeClaire yang berjudul Mengembangkan Kecerdasan Emosional Anak. Di buku ini, mereka menyampaikan hasil riset mereka selama 20 tahun dengan mengobservasi, mengamati, dan mewawancarai ratusan keluarga terkait pola asuh orang tua. Ya, terutama ketika orang tua ini menanggapi emosi anak dan bagaimana dampaknya terhadap anak. Nah, dari hasil riset mereka menemukan bahwa ada 4 tipe orang tua dalam menanggapi emosi anak. Dan dari keempat tipe ini, 3 tipenya dinilai oleh John Gottman dan John DeClaire sebagai tipe menanggapi emosi anak yang tidak baik untuk perkembangan dan kecerdasan emosi anak. Sementara nanti satu tipe terakhir, itu nanti adalah tipe pengasuhan yang baik yang dapat mengembangkan kecerdasan emosional pada anak. Oke, apa saja 4 tipe tersebut? Tipe pertama adalah orang tua yang menanggapi emosi anak dengan cara mengabaikan. Jadi saat anak mengalami emosi negatif tertentu, orang tua tipe ini tidak menghiraukan emosi-emosi tersebut. Tidak hanya itu saja, orang tua tipe ini juga sering mengalihkan perhatian anak saat anak mengalami emosi-emosi tertentu. Misal gitu ya, saat anak sedih, mereka tidak menanggapi kesedihan tersebut gitu, malah mengalihkan perhatian anak ke hal lain seolah-olah sedang tidak terjadi sesuatu. Oke, selanjutnya adalah tipe kedua. Tipe kedua ini adalah tipe orang tua yang tidak menyetujui emosi yang dialami dan dirasakan oleh anaknya. Jadi mereka kritis terhadap emosi yang dirasakan oleh anak. Tidak hanya kritis bahkan ya, mereka juga bisa saja sampai memarahi anak-anak mereka saat anak tersebut merasakan dan mengungkapkan emosi-emosi tertentu kepada orang tuanya. Misal gitu, ketika anaknya nangis, biasanya ada orang tua yang tidak setuju dan bahkan sampai memarahi anaknya karena menangis atau merasakan emosi kesedihan. Misalnya anak jatuh gitu ya, lalu nangis. Nah, biasanya ada juga orang tua yang meremehkan gitu rasa sakit anak, emosi yang dialami oleh anak gitu. Gitu aja udah nangis, sudah kamu kuat gitu, jangan nangis. Nah, ini adalah tipe orang tua yang tidak menyetujui emosi yang dialami oleh anak. Oke, tipe ketiga adalah tipe orang tua laissez-faire. Ya, dalam hal ini mereka menerima dan berempati terhadap emosi anak, tapi minusnya, kurangnya adalah mereka tidak memberikan bimbingan dan menentukan batasan-batasan terhadap tingkah laku anak saat anak mengalami emosi-emosi tertentu. Jadi misalnya saat anaknya menangis, orang tua tipe ini berempati gitu ya, menyatakan bahwa mereka juga merasakan kesedihan misalnya yang sama dengan apa yang dirasakan oleh anak. Cuma nanti setelah mereka berempati, mereka tidak memberikan tindak lanjut atas emosi tersebut. Nah, 3 tipe orang tua dalam menanggapi emosi anak yang di atas tadi ya. Yang pertama adalah orang tua yang mengabaikan, orang tua yang tidak menyetujui, orang tua yang laissez-faire. Itu dinilai oleh John Gottman dan John DeClaire, hasilnya nanti ya terhadap anak itu buruk untuk perkembangan emosi anak dan kurang bisa diandalkan untuk mengembangkan kecerdasan emosi pada anak. Kenapa? Yang pertama adalah untuk kasus orang tua pada tipe yang mengabaikan dan tidak setuju dengan emosi anak, itu nanti akan berdampak atau membuat anak belajar bahwa perasaan-perasaan mereka itu ya, emosi-emosi mereka itu sesuatu yang keliru, tidak tepat, atau bahkan tidak sah gitu untuk dirasakan pada diri mereka. Nanti mereka akan merasa
apakah perasaan ini salah gitu ya. Jadi mereka bertanya-tanya, apakah aku buruk karena merasakan emosi ini? Jadi anak bisa bingung dengan perasaan mereka sendiri. Nah, dampak berikutnya adalah saat orang tua mengabaikan dan bahkan tidak setuju ya, bahkan sampai memarahi emosi anak gitu. Nanti anak atau mereka ini tidak belajar untuk mengenal emosi mereka. Dan karena mereka tidak memahami emosi mereka, mereka jadi tidak punya kemampuan untuk mengatur emosi mereka di kemudian hari. Tidak hanya itu ya, nanti anak yang ketika sejak kecil itu dilarang untuk mengungkapkan dan merasakan emosi-emosi tertentu oleh orang tuanya, nanti di kemudian hari saat mereka tumbuh menjadi remaja, tumbuh menjadi orang dewasa, mereka akan menjadi pribadi yang sulit untuk menceritakan dan mengungkapkan perasaan mereka kepada orang tua mereka dan bahkan juga kepada orang lain. Dan ketika mereka menjadi orang yang tertutup dengan perasaan mereka, dan kemudian suatu hari nanti kita nggak tahu ya, mereka tiba-tiba merasakan emosi negatif tertentu yang itu mengganggu kehidupan mereka, mereka menjadi sulit untuk mencari bantuan. Karena apa? Karena mereka tertutup dengan perasaan mereka. Dan kenapa sikap tertutup ini ada pada mereka? Ya karena trauma saat diasuh oleh orang tua mereka yang mengabaikan emosi dan bahkan memarahi anaknya ya sejak kecil untuk mengungkapkan emosi-emosi tertentu. Nah, sementara dampak buruk dari orang tua ya tipe pengasuhan laissez-faire tadi ya, yang kemudian berempati tapi tidak menentukan batasan, itu dampak buruknya adalah pengasuhan ini, dengan pengasuhan ini ya anak-anak jadi tidak belajar untuk mengatur emosi mereka. Empati tentu saja sudah bagus pada orang tua laissez-faire, tapi saat orang tua tidak memberitahu batasan-batasan tertentu terhadap tingkah laku mereka atas emosi yang mereka rasakan, jadi anak jadi tidak belajar sesuatu terkait bagaimana caranya mengendalikan dan mengatur emosi yang mereka rasakan. Oke, dari 4 tadi 3 sudah dibahas, di mana 3 tipe pengasuhan ini ternyata tipe pengasuhan yang buruk untuk perkembangan dan kecerdasan emosional anak, tipe pengasuhan yang mengabaikan, yang tidak menyetujui, dan kemudian tipe pengasuhan yang laissez-faire. Lalu pertanyaan berikutnya adalah tipe apa yang ideal untuk mengembangkan kecerdasan emosional pada anak. Nah, ini yang kemudian nanti juga ditemukan oleh John Gottman dan John DeClaire tentang tipe pengasuhan yang ideal untuk mengembangkan kecerdasan emosional pada anak, di mana ada satu tipe nanti ya, tipe ini mereka sebut dengan tipe pelatih emosi, di mana tipe keempat ini, tipe pelatih emosi ini, tipe yang baik untuk mengembangkan kecerdasan emosional anak ini. Pada saat anak mengalami emosi-emosi tertentu, mereka akan melakukan 5 tahap yang selalu konsisten mereka lakukan dalam rangka untuk menanggapi emosi yang diungkapkan, yang dirasakan, gitu ya, yang ditunjukkan oleh anak-anak mereka. Nah, seperti apa 5 tahap itu? Nah, 5 tahap itu yang pertama adalah menyadari emosi anaknya. Jadi orang tua tipe pelatih emosi itu adalah orang tua yang peka terhadap emosi dan perasaan anak. Tahu bahwa anak sedang sedih, tahu bahwa anak sedang marah, tahu bahwa anak sedang merasakan ketakutan dan emosi-emosi lainnya. Oke, tahapan yang kedua adalah mereka akan mengakui emosi itu sebagai peluang untuk kedekatan dan mengajar. Ya. Jadi orang tua tipe pelatih emosi ketika anaknya mengalami atau mengungkapkan emosi-emosi tertentu, mereka akan menggunakan ini sebagai peluang untuk menjalin kedekatan dengan anak mereka. Jadi ketika anak mengalami kesedihan itu, nah ini momennya aku untuk dekat dengan anak dan ngajarin anak tentang suatu keterampilan baru terkait bagaimana caranya mengatur dan mengendalikan emosi. Kemudian tahapan yang ketiga adalah orang tua pelatih emosi itu ketika anak merasakan dan mengungkapkan emosi-emosi tertentu, mereka akan mendengarkan dengan penuh empati dan memvalidasi perasaan anak tersebut, gitu ya. Jadi ketika anak mengalami suatu emosi-emosi tertentu, mereka akan mensahkan perasaan itu, bahwa hal itu ya sah untuk mereka rasakan, untuk anak-anak rasakan. Kalau mereka sedih, sah bagi mereka untuk sedih. Kalau mereka merasakan marah, manusiawi bagi mereka untuk bisa merasakan marah. Jadi perasaan-perasaan itu divalidasi oleh orang tuanya dan menunjukkan bahwa orang tuanya gitu ya juga merasakan apa yang dirasakan oleh anak. Kalau mereka sedih, orang tua juga menunjukkan rasa sedih mereka. Nah, itu yang kemudian dimaksud dengan empati. Jadi orang tua pelatih emosi itu tidak kemudian langsung mengabaikan ya, apalagi memarahi anak, tapi turut berempati
dan memvalidasi emosi-emosi yang dirasakan oleh anak. Nah, kemudian tahapan yang keempat adalah mereka akan menolong anaknya untuk menemukan kata-kata, untuk memberi nama emosi yang sedang anak tersebut alami. Jadi misalnya ketika di ruangan gelap, tiba-tiba anaknya memegang tangan orang tuanya, nah ini kasih tahu aja bahwa ini adalah perasaan takut, gitu ya. Kamu takut ya? Nah gitu, jadi dikasih tahu, sehingga ketika mereka tahu emosi yang ada pada diri mereka, dalam hal ini adalah nama emosi itu, maka suatu hari nanti ketika mereka mengalami emosi itu lagi, mereka bisa menyampaikannya, mengungkapkannya kepada orang tuanya, sehingga ketika orang tuanya tahu anaknya mengalami emosi-emosi tertentu tersebut, ya orang tua akan dengan mudah membantu anaknya untuk mengatasi atau menyelesaikan emosi yang ada pada diri si anak. Nah, kemudian tahapan terakhir yang dilakukan oleh orang tua pelatih emosi adalah mereka akan menentukan batas-batas, gitu ya, sambil membantu anak memecahkan masalah yang dihadapi. Jadi seringkali yang namanya emosi itu kan tidak hanya sebatas emosi ya, sebatas perasaan. Kadang-kadang bisa mengarah kepada perilaku-perilaku tertentu, kepada tindakan-tindakan tertentu. Nah, orang tua pelatih emosi dalam hal ini adalah mengajarkan anak terkait batasan-batasan apa yang boleh dan tidak boleh ketika mereka merasakan emosi-emosi tertentu terkait tindakan dan perilaku mereka, gitu ya. Boleh saja anak merasakan marah, gitu ya. Boleh saja anak merasakan sedih, kecewa, gitu ya, rasa bosan, rasa takut. Tapi misalnya kalau marah tidak boleh misalnya memukul orang lain, memukul anak lain, itu tidak boleh. Nah, diajarkan batasan-batasannya apa. Nah, ini adalah orang tua pelatih emosi. Boleh saja misalnya kamu marah dengan ayahmu pada ibumu, gitu ya, kecewa, gitu ya, karena sesuatu yang kamu minta tidak diberikan, tapi jangan misalnya melempar barang-barang yang ada di rumah. Nah, jadi kasih tahu batasannya apa. Emosi itu sah dirasakan, tapi apa yang boleh dan tidak boleh dari tindakan dari emosi itu, nah itu yang diajarkan oleh orang tua pelatih emosi. Nah, tidak hanya mengajarkan mereka tentang batasan-batasan ya, tapi juga orang tua pelatih emosi itu akan mengajarkan anaknya terkait bagaimana memecahkan masalah dari emosi yang mereka rasakan. Misalnya ketika anaknya marah, oke, ini namanya emosi marah. Kemudian apa ya kira-kira yang bisa kita lakukan agar kita marah ini bisa reda, gitu ya, sehingga kita tidak kemudian melakukan tindakan-tindakan yang buruk. Oh, mungkin coba kita tarik nafas, kemudian keluarkan. Nah, sebagai orang tua pelatih emosi, mereka akan mengajarkan anaknya bagaimana caranya mengatur dan mengendalikan emosi tertentu itu. Nah, ini adalah tahapan kelima, yaitu menentukan batasan-batasan sambil untuk juga mengajarkan anak bagaimana caranya memecahkan masalah dari emosi yang mereka rasakan. Nah, tentu saja dengan pelatih emosi tadi ya, dengan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh orang tua pelatih emosi itu, tentu ada banyak dampak baik yang kemudian dirasakan dan didapatkan oleh anak, di mana orang tua pelatih emosi nanti akan mengajarkan anak untuk belajar mempercayai perasaan-perasaan mereka, gitu ya, bahwa marah, takut, gelisah, bosan, gitu ya, gugup dan lain-lain itu, bahwa itu sesuatu yang manusiawi yang ada pada diri mereka, yang kadang muncul, kadang kemudian hilang. Dan ketika mereka diajarkan tentang emosi ini, maka yang mereka tidak kemudian heran dengan emosi ini. Ya, ini adalah bagian dari diri mereka. Beda dengan orang tua yang tidak menyetujui dan mengabaikan emosi anak, di mana ketika orang tua tidak menyetujui dan mengabaikan emosi anak, anak malah ngerasa bahwa perasaan-perasaan ini adalah sesuatu yang aneh, gitu, sesuatu yang asing bagi diri mereka. Tapi ketika mereka mendapatkan orang tua pelatih emosi dan kemudian diajarkan tentang emosi itu tadi, anak-anak akan belajar bahwa ya ini sesuatu yang manusiawi ada dalam diri mereka. Mereka bisa marah, mereka bisa sedih, mereka bisa takut, dan lain-lain. Selain itu juga dampak baik dari orang tua pelatih emosi ya, ketika mereka melakukan 5 tahap itu tadi, anak-anak juga akan belajar untuk mengatur emosi-emosi yang ada pada diri mereka. Mereka tahu ketika mereka marah apa yang harus mereka lakukan, gitu ya, agar tidak berdampak buruk pada diri mereka. Dan selain itu juga dengan orang tua tipe pelatih emosi dengan 5 tahapan yang mereka lakukan, itu akan membantu anak untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Jadi dengan mereka merasakan emosi tertentu itu dan kemudian orang tua turun tangan untuk mengajarkan anak bagaimana cara menyelesaikan masalahnya, mereka jadi tahu, oh kalau ada masalah ini cara nyelesainya gimana, gitu ya. Jadi mereka sudah diajarkan sejak kecil, sudah dibiasakan sejak kecil untuk menyelesaikan masalah mereka,
Sehingga nanti ya kemudian harapannya ketika mereka tumbuh menjadi remaja, tumbuh menjadi dewasa, mereka sudah terbiasa untuk memecahkan masalah secara mandiri. Tidak hanya itu saja, dampak baik, dampak positif lainnya ini ditemukan oleh John Gottman dan John Declercq, di mana anak-anak ya yang berasal dari orang tua pelatih emosi itu anak-anaknya cenderung untuk mempunyai harga diri yang tinggi. Jadi percaya diri, dan kemudian mereka jadi akhirnya belajar dengan baik, prestasi akademisnya baik, dan kemudian mereka juga cenderung lebih baik dalam hal bergaul dengan orang lain. Karena salah satunya misalnya yang diajarkan pada mereka adalah empati, di mana empati ini kan juga kunci utama gitu ya dalam menjalin relasi sosial dengan orang lain. Jadi kalau tadi orang tua tipe yang 1, 2, dan 3 itu memiliki dampak atau berdampak buruk pada anaknya, sementara kalau orang tua tipe pelatih emosi ini malah sebaliknya gitu, memberikan berbagai dampak positif terhadap kehidupan anak. Nah, kesimpulan akhirnya adalah tentu saja dari 4 tipe pengasuhan tadi ya, 4 tipe menanggapi emosi anak yang dilakukan oleh orang tua itu tadi, tentu saja yang ideal untuk perkembangan dan untuk meningkatkan kecerdasan emosi pada anak tentu saja adalah tipe yang terakhir ya, tipe pelatih emosi, di mana orang tua tipe pelatih emosi adalah orang tua yang menyadari emosi anaknya, kemudian berempati terhadap emosi anaknya, dan kemudian membantu anaknya untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dari emosi-emosi yang dirasakan oleh anak. Itu saja ngomongin buku kali ini. Sampai jumpa lagi di ngomongin buku berikutnya. Terima kasih.